dikasihi Tuhan, marilah kita memulai ibadah kita pada hari ini dengan mengaku bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyanyikan pujian "Kusiapkan Hatiku Tuhan". Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Allah yang Maha Pengasih, yang telah berkorban di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Allah yang telah menyelamatkan kami dengan pengorbanan sempurna dalam diri Kristus. Kami bersyukur pada hari istimewa ini, kami dapat bersekutu dan beribadah di keluarga kami masing-masing. Meskipun sebenarnya kami sangat rindu untuk dapat beribadah di gereja, tetapi kami menyadari karena kondisi yang memprihatinkan ini, kami beribadah di rumah. Sebentar lagi kami akan menerima dan menghayati firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu berkenan hadir di hati dan pikiran kami masing-masing, sehingga kami dapat menerima firman Tuhan dengan baik. Selanjutnya dapat mewujudkannya dengan baik pula. Firman Tuhan itulah yang kami yakini sebagai kekuatan utama di dalam menjalani kehidupan ini. Kami percaya jika kami setia pada Tuhan, taat menjalankan perintah Tuhan di dalam kondisi apapun, kami dapat menjalani kehidupan ini dengan baik atas penyertaan Tuhan. Oleh karena itu, kami akan mendengarkannya dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pemberitaan firman Tuhan pada saat ini berdasarkan pada Injil Yohanes pasal 29 ayat 28 sampai 30. Demikian firman Tuhan.
Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis di dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara serta menerapkan di dalam hidupnya. Hosiana. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema pemberitaan firman Tuhan pada saat ini adalah Yesus berkorban untuk kita. Kita berkorban untuk mereka. Saya mengulang ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, baru kali ini ibadah istimewa Jumat Agung tidak bisa kita laksanakan di gereja karena kondisi yang memprihatinkan. Kita kemudian beribadah di rumah kita masing-masing. Ada rasa haru dan rindu yang bergejolak di hati kita. Terusik tanya, kapan hal ini akan berakhir? Kapan kita bisa beribadah kembali di gereja? Kapan bisa bertemu dengan saudara-saudara seiman di gereja? Pertanyaan-pertanyaan itu mengusik dan menusuk hati kita. Dengan mulut terkunci, namun mata sembab berkaca-kaca. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, meskipun demikian, saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara untuk percaya dan berpengharapan kepada Tuhan. Mari kita yakini, badai ini pasti akan segera berlalu. Mari kita berjuang bersama pemerintah, bersama semua orang. Lebih dari itu, kita berjuang bersama-sama dengan Tuhan untuk menangkal dan mengatasi masalah ini. Di tengah keheningan dan kekusukan, mari dengan rendah hati, mari kita mencari kehendak Tuhan
dan memohon pertolongan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali hari ini kita menghayati kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Sebelum menghembuskan nafasnya yang terakhir, Tuhan Yesus dengan lirih berkata, "Sudah selesai." Apa maknanya? Apakah pernyataan itu sebuah kekalahan? Apakah pernyataan itu sebuah penyesalan? Apakah pernyataan itu sebuah pernyataan putus asa? Bapak dan Ibu, tentu saja tidak. Ini adalah pernyataan kemenangan. Seorang komandan perang yang telah berhasil memerangi perang, kemudian berkata, "Sudah selesai." Seperti sepasang suami istri yang telah berhasil mengentaskan semua anaknya, kemudian berkata, "Sudah selesai." Seperti seorang mahasiswa yang telah lulus dan diwisuda, kemudian berkata, "Sudah selesai." Seperti seorang atlet lari yang berlari kencang sampai finish, kemudian berkata, "Sudah selesai." Ini semua adalah pernyataan kepuasan, keberhasilan, dan kemenangan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pernyataan Tuhan Yesus sudah selesai adalah pernyataan kemenangan. Lalu kemenangan dari apa? Allah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus menerima tugas berat menyelamatkan manusia. Sejak awal Tuhan Yesus bersedia menyelamatkan manusia dengan cara penderitaan. Di dalam rangka menyelamatkan manusia itulah dia dibujuk, dia dihadang, dia diancam dan kemudian disiksa. Namun Yesus pantang menyerah. Dia terus maju dan terus maju. Hingga kemudian dia menerima penderitaan dan kematian di kayu salib. Salib Kristus bukan kekalahan. Salib Kristus bukan ketidakberdayaan. Salib Kristus adalah kemenangan, kesuksesan di dalam mengemban tugas penyelamatan manusia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pengorbanan Kristus di kayu salib adalah keberhasilan dan kemenangan di dalam mengemban tugas. Mengapa bisa disebut demikian? Pengorbanan Yesus terhadap manusia adalah paripurna dan sempurna. Yang pertama disebut paripurna karena pengorbanan Kristus itu sampai pada akhirnya, sampai tuntas, sampai selesai. Kontrak pelayanan Yesus Kristus adalah sampai tuntas. Akhir pekerjaan Kristus adalah pengorbanannya di kayu salib sampai dia mati. Itulah yang disebut dengan paripurna. Yang berikutnya disebut sempurna. Pengorbanan Kristus itu utuh, tidak bercacat, tanpa celah, sempurna. Semua ujian pelayanan dapat dilaluinya dengan sempurna. Tidak ada korban lain yang nilainya melebihi Kristus. Maka Kristus adalah
yang terakhir dan yang sempurna. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai pengikutnya tidak lagi memberikan korban-korban ritual lainnya. Karena Kristus sudah cukup untuk kita. Kristus pengorbanan yang sempurna. Kita tidak lagi mencari kekuatan-kekuatan di luar Kristus, karena Kristus sudah sempurna bagi kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita mendapatkan keselamatan, pengharapan, hidup baru karena pengorbanan Kristus. Kristus adalah teladan sempurna dalam pengorbanan. Oleh karena itu, kita diajak juga untuk dapat sempurna di dalam berkorban untuk sesama, dengan motivasi bahwa Kristus telah berkorban bagi kita. Maka sudah semestinya kita bersedia berkorban untuk sesama kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, lalu apa yang dimaksud dengan berkorban? Jika seseorang mempunyai nasi 10 piring, kemudian memberikan 1 piring nasi kepada orang lain, apakah itu bisa disebut berkorban? Jika seseorang mempunyai 10 baju, kemudian memberikan 1 baju kepada orang lain, apakah dapat disebut berkorban? Bapak dan Ibu, itu bukan pengorbanan. Karena yang diberikan itu adalah kelimpahannya, dan tidak ada pengaruh pada pihak yang memberi. Tidak ada pengaruh apapun ketika orang itu memberikan nasi 1 piring, ketika orang itu memberikan baju 1. Bapak dan Ibu, pengorbanan itu, jika yang berkorban berani mengurangi kenikmatannya dan kebutuhannya untuk diberikan kepada orang lain. Seseorang yang mempunyai nasi hanya 1 piring, yang mungkin kenyang untuk orang itu, tetapi kemudian nasi itu dibagi separuh, separuhnya diserahkan kepada orang lain, sehingga ia tidak benar-benar kenyang. Itu yang disebut pengorbanan. Dia rela untuk tidak begitu kenyang, tetapi orang lain menjadi tidak lapar. Itu yang dimaksud dengan pengorbanan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, contoh sederhana yang disebut pengorbanan. Dalam situasi sulit sekarang ini, ada kelompok masyarakat yang hendak menyumbang APD, tetapi kesulitan untuk mengantar alat itu ke rumah sakit. Lalu kesulitan itu sengaja dibagikan lewat media sosial. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Ada sejumlah ojek online datang dan bersedia mengantar alat-alat itu dan tidak bersedia dibayar. Kelompok ojek online ini telah berkorban, tidak mau dibayar. Padahal kita tahu, pada saat-saat kesulitan seperti ini, ojek online sulit mencari orderan, tetapi dia berani berkorban untuk orang lain. Bapak dan Ibu, ada orang mempunyai 2 masker, 2 dus masker. Karena tersentuh rasa belas kasihannya, maka 1 dus masker itu diberikan kepada orang lain.
Padahal Bapak Ibu, dia pun masih membutuhkan masker itu. Itu yang disebut dengan pengorbanan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kondisi kita yang sedang dilanda wabah virus COVID-19 membutuhkan pengorbanan kita semua. Begitu banyak saudara kita yang mengalami kesulitan ekonomi, kesulitan makan karena dampak virus COVID-19. Saya mengajak Bapak Ibu, mari kita peduli dan berkorban bagi mereka. Mungkin kita mempunyai dana untuk merenovasi rumah. Untuk sementara kita stop dulu. Kita gunakan untuk orang lain. Mungkin sepatu kita sudah saatnya kita ganti. Dan kita punya rencana untuk membeli yang baru. Kita stop dulu. Mungkin kita mempunyai rencana untuk mengganti motor. Kita stop dulu. Mungkin kita dulu makan dengan berlimpah. Mari kita stop dulu dan kita kurangi dan kita berbagi. Demikian seterusnya. Ini saatnya bagi kita berkorban. Mulailah dari apa yang ada pada kita. Masing-masing dari kita bisa berkorban, bisa mengorbankan tenaga, waktu, makanan, harta, dan sebagainya. Saya mengajak Bapak Ibu, mulailah dari yang paling dekat. Mari kita mulai dari warga gereja kita, kemudian tetangga kita saktritis yang paling dekat dengan kita. Mari kita data berapa warga gereja kita yang terdampak dan membutuhkan pertolongan kita. Berapa warga RT kita yang terdampak. Mari kita bergerak, berkorban secara konkret untuk kehidupan orang lain. Bapak dan Ibu, banyak orang menjadi pengangguran, kehilangan pekerjaan, kesulitan makan. Saatnya sekarang kita bertindak konkret. Jangan banyak diskusi, tetapi cepatlah bertindak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo bersama para pemuka agama, termasuk PGI wilayah Jawa Tengah, telah mengadakan tekad bersama. Salah satunya adalah bersedia memindahkan ibadah di gereja ke rumah masing-masing. Bapak dan Ibu, tentu ini pengorbanan yang sangat menyentuh iman. Bapak dan Ibu, seumur-umur menjadi orang Kristen, baru kali ini kita tidak beribadah di gereja. Baru kali ini hari besar Jumat Agung dan Paskah kita tidak di gereja. Baru kali ini kita tidak bisa bersekutu bersama, tidak bisa ber-PA bersama. Bapak dan Ibu, ini memang sangat berat. Akan tetapi ini memang harus kita lakukan agar kita semua kembali dapat hidup normal. Meskipun kita tidak tahu kapan semuanya ini berakhir, mari kita jalani dengan yakin dan berpengharapan semua ini akan berakhir. Bapak dan Ibu, saat ini kita telah berkorban secara rohani, tetapi juga harus dapat berkorban secara jasmani.
yaitu membantu saudara-saudara kita yang sedang mengalami kesulitan hidup. Kembali saya tegaskan, mulailah dari warga kita masing-masing. Datalah siapa saja yang terdampak, kemudian bertindaklah konkret. Mulailah dari tetangga kita masing-masing. Itu adalah tindakan yang sungguh diharapkan oleh saudara-saudara kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya selaku Ketua Umum PGIW Jawa Tengah mengajak Bapak dan Ibu, mari kita lakukan segala himbauan pemerintah dan PGI dengan baik. Mari kita semakin tekun berdoa, memohon kepada Tuhan agar wabah ini segera selesai. Dan mari kita berbuat konkret, menolong saudara-saudara kita. Dengan demikian, keberadaan kita sebagai orang beriman yang telah menerima pengorbanan Kristus, kita pun dapat berkorban untuk sesama. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita, senantiasa menguatkan dan menolong kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita hening sejenak, masing-masing dari kita menghayati firman tersebut secara pribadi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di tengah-tengah keprihatinan yang melanda dunia, khususnya Indonesia, karena merebaknya virus COVID-19, Tuhan memberikan kekuatan dan pengharapan. Kami percaya, jika kami berupaya dengan akal sehat kami dan bersandar kepada Tuhan, maka kami akan berhasil menanggulangi wabah tersebut. Berikan kami kesadaran dan kesediaan untuk bergotong royong, peduli kepada sesama, bersama-sama dengan pemerintah, membangun pengharapan, sehingga kami yakin bahwa wabah ini akan segera berakhir. Perkenankan pada saat ini kami menyerahkan Bapak Ibu Majelis dengan berbagai kegiatannya serta komisi-komisi. Tuhan berkati, meskipun sangat terbatas kami bersekutu, tetapi kami tetap akan memuliakan nama Tuhan. Kami tetap bekerja untuk melayani Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Barisman beserta keluarga yang telah Tuhan pilih untuk memimpin jemaat di sini. Kiranya Tuhan berkati, berikan kepandaian dan kebijaksanaan dapat memimpin warga jemaat ini dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan juga berkenan untuk memberikan kesadaran bagi seluruh warga jemaat agar dapat mendukung berbagai program dan kegiatan dengan baik pula. Sehingga kami semua diikat oleh cinta kasih Kristus, melayani dan memuliakan Tuhan. Kami berdoa untuk berbagai kegiatan di wilayah timur dan barat. Tuhan berkati semua, sehingga kami semua dapat melayani Tuhan dengan baik. Hidup kami penuh dengan damai dan sejahtera.
Ya Tuhan, kami menyerahkan saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan berkenan untuk menyembuhkan. Kami menyerahkan Bapak Saman, Ibu Sulastri, Ibu Nono Lebdo. Tuhan kiranya memberikan kekuatan sehingga kesehatannya segera pulih. Kami yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara-saudara kami ini. Tuhan akan segera menyembuhkan dan memulihkan. Kami berdoa untuk keluarga Ibu Wahyono yang sedang berduka atas berpulangnya Bapak Wahyono. Ya Tuhan, secara iman kami yakin bahwa saudara kami ini sudah berada di tangan kuasa Tuhan di kerajaan surga. Tetapi keluarga yang ditinggalkannya membutuhkan kekuatan agar dapat menerima kenyataan ini dengan tabah dan dapat melanjutkan perjuangan kehidupan atas penyertaan Tuhan. Kami berdoa untuk warga kami yang sudah lanjut usia. Di tengah-tengah kondisi yang seperti ini, kiranya Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan pengharapan bagi saudara-saudara kami ini, sehingga saudara-saudara kami yang lanjut usia ini tetap berpengharapan, imannya semakin kokoh, pasrah dan berserah kepada Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang mendambakan pasangan hidup. Kami yakin Tuhan akan memberikan yang terbaik melalui upaya anak-anak kami ini. Berikan kekuatan, kebijaksanaan kepada anak-anak kami ketika menentukan pasangan hidup, karena kami menyadari bahwa pasangan hidup itulah begitu penting di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan keluarga-keluarga yang merindukan momongan. Kiranya Tuhan berkati, berikan kesabaran dan pengharapan. Pada saatnya nanti Tuhan akan memberikan momongan. Kami menyerahkan warga jemaat yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan memberikan kekuatan, upaya, hingga pada suatu ketika akan mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Kami menyerahkan anak-anak kami yang sedang sekolah, meskipun pada saat ini tidak ada di bangku sekolah, tetapi belajar di rumah kami masing-masing. Tuhan berkati anak-anak kami dapat memanfaatkan waktunya dengan bijak untuk belajar, mempersiapkan masa depannya dengan baik. Kami berdoa untuk Dan Lanut dan Depohar 50 beserta jajarannya. Tuhan memberikan kekuatan, memberikan berkat dan damai sejahtera. Kami berdoa untuk siswa SMA Pradita Dirgantara. Tuhan berkati para guru, para siswa, sehingga para siswa SMA ini benar-benar dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik, yang pada akhirnya lulusan dari SMA ini benar-benar bermakna. Kami berdoa untuk siswa Skadik 402, 405 dalam masa pendidikan supaya diberi kelancaran, sehingga pada akhirnya nanti dapat menjalani proses pendidikan dengan baik. Pada akhirnya kami menyerahkan bangsa dan negara kami yang sampai saat ini bergumul dengan persoalan besar. Kami masih berjuang untuk mengatasi wabah virus COVID-19. Berikan kami kesadaran agar dapat mendukung pemerintahan kami yang telah mengupayakan sedemikian rupa agar COVID-19 segera sirna dari bumi tercinta ini. Kami menyerahkan Bapak Presiden sampai pada pemerintahan yang di bawah
Tuhan berkati, Tuhan memberikan kekuatan dapat memimpin bangsa dan negara ini dengan baik, khususnya dalam hal menanggulangi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati kami semua. Ampunilah segala dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengakhiri kebaktian ini dengan damai sejahtera. Mari kita mengingat akan pengorbanan Kristus di kayu salib. Mari kita juga bisa berkorban kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.